Masyarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang memang keniscayaan. Artinya setiap dari kita itu akan cepat atau lambat merasakan yang namanya kematian. Kematian itu sebagai salah satu bentuk renungan daripada manusia itu sendiri, bahwasanya kehidupan yang dia cita-citakan, kehidupan yang dia agung-agungkan, kehidupan yang dia selama ini inginkan, itu pasti akan ada ujung atau akhir daripada kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keabadian di dalam kehidupan ini. Enggak ada yang dijamin. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak bisa menjamin dirinya sendiri untuk bisa hidup selama-lamanya selagi alam dunia ini masih ada. Akan tetapi Allah beri kelebihan. Sebelum umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau mendapatkan umur yang lebih hebat daripada kita, umur yang lebih panjang daripada kita, umur-umurnya di atas 100 tahun, 800 tahun. Bahkan kita kenal di dalam kitab Mukasyfatul Qulub itu ada salah satu kalau bisa dari sebagian daripada ulama bilangnya Sam'un. Sam'un ini adalah orang yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan dia mempunyai kehebatan di dalam berperang. Namanya Sam'un. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kita kenal dengan nama Samson. Itu umurnya berapa? 1000 tahun. Di dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang sangat luar biasa, 1000 tahun. Sangat jarang dan bahkan mungkin tidak ada orang yang diberi daripada kelebihannya umur 1000 tahun. Kita saja yang umur 60 tahun dan megap-megap ya, sudah tidak mampu menjalani. Apalagi kalau umur 50 tahun sudah sakit-sakitan, itu menjalani umur sisanya itu sudah Masya Allah, hebat kalau orang bisa bertahan sampai 20 tahun dengan kondisi sakit yang sangat luar biasa. Tetapi di umat yang sebelumnya 1000 tahun itu ya suatu hal yang biasa gitu ya. Sampai-sampai pada saat itu Sam'un itu dikatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya beliau ini memiliki amalan-amalan yang hebat-hebat, amalan luar biasa yang beliau itu berjihad di jalan Allah. Akan tetapi hebatnya lagi, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Sam'un di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sam'un itu hanya diciptakan sebelum baginda Nabi Muhammad, tapi tidak diciptakan oleh di zamannya daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat jarang kita dengar umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas 150 sampai 200 tahun. Enggak ada. Rata-rata umurnya berapa, Pak? Ya, sedikit. Ya, rata-rata sitin, ya. Rata-rata 60-70 tahun itu lah. Itu pun kalau nggak campur sakit. Kalau nggak campur sakit, bengek, jantung, koroner, segala macam. Apalagi sekarang nggak campur COVID lagi. Nah, jadi artinya bisa jadi umur umat Rasulullah itu mungkin nantinya bisa di bawah 60 tahun. Ya, sitin satu. Ya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada kekasihnya, dan kita dimasukkan ke dalam golongan umatnya, diberikan umur paling jauh itu paling bagus itu 90-100 tahun dah hebat. Dan saya punya kakek itu umurnya 94 tahun itu masih bisa melihat, menghafal, masih bisa tahu orang gigi masih bersih. Itu umur 94 tahun, jarang sekali. Bahkan dikatakan umur 104 tahun. Itu udah hebat betul, orang masih alim. Kalau di zaman kita sekarang umur 104 tahun masih hafal kitab, masih hafal Al-Quran, masih hafal hadis-hadis Rasulullah, masih bisa memberikan nasihat, saking hebatnya. Tetapi jangan kecewa, wahai ikhwani, bahwasanya umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW yang di antara 60 sampai 70 itu bisa mengimbangi kehebatannya umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan
bahwasannya Rasulullah mendapatkan kabar tentang Sam'in ini tadi yang umur 10 tahun. Rasulullah ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diadukan Nabi Muhammad SAW? Yang diadukan itu, ya Rabb, Engkau telah menciptakan umur-umur sebelum umatku ini dengan umur yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Aku ingin, ya Rabb, aku meminta bahwasanya umur umatku yang telah Kau tetapkan umurnya nggak lebih daripada 60-70 tahun itu, mereka mendapatkan pahala amalan seperti umat-umat sebelumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hadiah kepada Nabi Muhammad, bahwasanya di dalam satu hadis, barang siapa yang dari umatnya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka itu lebih hebat daripada 1000 bulan dan 1000 tahun. Amalannya lebih hebat. Iya. Jadi itu hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, dikatakan banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang amalan-amalan yang mana amalan tersebut itu walaupun umur kita hanya 40 tahun, 50 tahun, tapi kalau kita mengerjakan amalan-amalan itu sudah sama seperti amalannya orang yang berumur, dihapuskan seperti apa? Dihapuskan dosanya selama 70 tahun. Itu ada itu. Mungkin di kitab-kitab sering kita dengar itu ya. Ini kan itu bahkan bukan hanya itu saja, kelebihannya banyak sekali. Berarti kita umat Nabi Muhammad SAW harus bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah dimanjakan oleh Allah dengan amalan yang begitu hebatnya, pertanyaannya, kalau kita sudah diberikan hadiah oleh Allah berkat kecintaan Allah kepada Nabi-Nya, apakah umur kita yang sedikit ini mau kita sia-siakan lagi? Maka jawabannya adalah lebih baik jangan. Gitu ya. Digunakan, ya, gunakan umur kita ini, kalau bisa yang sedikit ini untuk mendapatkan beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang dia itu panjang umurnya, maka baik amalannya. Nah, kalau kita biasanya ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, itu hal yang nggak boleh kita lakukan. Kalau umurnya sudah 40 tahun, dikatakan apabila seorang hamba itu mau dibukakan pintu taubatnya lebih cepat, maka bertaubatlah sebelum umur 40 tahun. Ya, perbaikilah amalmu pada saat engkau sudah berumur 40 tahun. Ya, bahkan ini juga di dalam kematian kita nanti memperingati memperingati daripada 40 hari. Begitu hebatnya angka 40 itu, sehingga kita harus bisa berbenah diri. Bagi Anda sekarang, bagi antum semuanya yang umurnya sudah di atas 40 tahun, maka siap-siaplah untuk nantinya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak saya ini umurnya bulan Zulhijjah sudah 40 tahun. Nah, ini waktu-waktu kalau saya bilang masa kritis. Ya, jadi kalau yang mau kira-kira umurnya panjang, maka banyaklah berbuat baik, banyaklah berdoa, banyaklah dia itu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sisa umur kita ini justru kita gunakan untuk maksiat. Dikatakan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang seorang hamba sudah diberikan umur 40 tahun, akan tetapi di umur 40 tahun tersebut hamba tersebut tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau merubah segala akhlaknya, tidak mau sama sekali memperbaiki amal-amalnya, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun, maka syaitan datang setiap hari kepadanya lebih dari 100 kali, bahkan satu riwayat 1000 kali dalam sehari, itu mengusap wajahnya
Mengusap wajahnya orang yang sudah berumur 40 tahun tadi, yang nggak mau berubah tadi, dengan usapan dan doa, semoga engkau tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga engkau mendapatkan kemurkaannya Allah. Apabila ada orang yang sudah umur 40 tahun nggak mau taubat sama Allah, nggak mau dekat sama Allah, maka syaitan akan datang kepadanya dan setiap waktu dalam satu hari itu mengusap wajahnya, engkau min ahlil apa? Min ahlin nar. Engkau ini termasuk orang yang nantinya bisa mendapatkan kedudukan sama seperti saya ahli neraka. Oleh sebab itu, kepada para hadirin semuanya, saya menasihati diri saya, ya, lebih khusus kepada para jamaah semua, untuk sekarang muhasabah diri. Muhasabah apa yang menjadi kekurangan kita, ayo kita tambahkan amalan itu. Yang nggak biasa tadinya tahajud malam, tahajud. Yang nggak biasa sodakoh lah, berbanyak sodakoh. Yang nggak biasa dulunya kita baik sama tetangga, baik sama keluarga, maka di umur-umur akhir ini perbaikilah dirimu, hubunganmu dengan keluarga. Kalau kamu tidak seandainya mau memperbaiki semua, maka bisa jadi kamu akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur 50-60 tahun masih main gaple. Nah, ini parah ini. Umur 50-60 tahun, ya, masih duduk nongkrong, nonton TV, masih sibuk main HP, masih sibuk dia, masya Allah. Yang lain-lainnya itu jangan, ya. Jadi, dan alhamdulillah Al-Fakir kemarin sudah pernah bertemu, kalau tidak salah 2 kali, kepada ayahanda saudara Rafiq. Beliau ini kalau saya bilang termasuk pejuang agama, ya. Beliau masuk di kepengurusan NU, ya, pengurusan NU, dan ngurusi masyarakat, ngurusi umat untuk dia itu bisa bisa belajar atau apalah gitu di dalam untuk berdakwah dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya beliau bukan ustaz. Bahkan di akhir-akhir hidupnya beliau sempat mengajari anaknya itu ngaji Quran, ya, ngaji Quran gitu. Ala kadar apa yang beliau mampu beliau jalani. Orang yang dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkah, maka sebagian daripada umurnya tadi itu lebih banyak di akhir hidupnya dibuangnya kepada tempat-tempat yang baik dan juga orang-orang baik. Ya. Man yuridillahu khairan, ya, yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendapat kebaikan, untuk dapat rahmat, untuk dapat surga-Nya Allah, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Oleh sebab itu, kita ini yang sekarang ini duduk di majelis ini, apakah besok kita akan membuang umur kita untuk selain daripada tidak mencari ilmu agama? Tidak ada, jangan kita buang umur kita yang sedikit ini tadi untuk sesuatu yang gak ada manfaatnya buat akhirat kita kelak. Jangan sampai kita buang umur kita yang sedikit lagi ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi ini untuk sesuatu yang gak ada manfaat buat akhirat kita kelak. Kalau ada teman yang muda-muda, kalau teman sama kumpul sama teman yang gak baik, mohon teman yang gak baik itu dibuang, dijauhi, jangan didekati. Karena barang siapa yang dia dekat, walaupun dia orang baik, tapi kumpulnya sama orang yang gak baik, maka apa yang terjadi? Dia akan dibangkitkan dengan orang yang gak baik itu tadi, walaupun dia orang baik. Karena sering kumpulnya sama orang gak baik. Tapi kebalikannya, orang yang gak baik, orang yang belajar baik, tapi kumpulnya sama orang soleh, kumpulnya sama orang para alim ulama, kumpulnya sama orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan dibangunkan nantinya di yaumil kiamat, dibangkitkan dengan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang ahli Quran, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sholawat, ahli ilmu dan lain sebagainya. Itu maka lebih baik insyaallah mudah-mudahan kita dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan karunia umur yang berkah di sisa akhir hidup kita. Kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah agar kita dimatikan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia. Kita pengen nantinya, kita berharap kepada Allah agar nanti yang mensolati jenazah kita itu tidak ada lain orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita bermohon kepada Allah agar nanti yang mengiring jenazah kita nanti ke alam kubur kita, ke dalam tempat terakhir kita, pertemuan kita dengan Allah,
Mudah-mudahan nantinya hadir di situ orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang tidak mendapat laknat dari Allah. Mudah-mudahan di akhir hidup kita nanti, pada saat kita sudah di alam barzah, pada saat kita sudah di alam kubur kita, mudah-mudahan nantinya bakal ada anak-anak kita yang soleh yang sering menziarahi kita. Mudah-mudahan nantinya ketika kita sudah di alam barzah kita sudah sendirian, tidak ada lagi nantinya yang menemani kita. Kita bermohon kepada Allah agar amalan-amalan kita, sedekah kita, ilmu kita, umur kita yang sudah kita buang besok, yang sudah kita buang kemarin itu nantinya bisa menemani kita, bisa menerangi kubur kita, bisa menjadi teman kita sampai yaumul qiyamah. Dan kita mohon kepada Allah agar nantinya setelah kita semuanya mendapatkan seluruh bumi ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan, kita pengen nantinya dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keturunannya, para aulianya, para sahabatnya, para keluarganya yang saleh, yang suci, yang mudah-mudahan nantinya mereka menjadi wasilah kita untuk bisa bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa kullatu salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan jazaa. Terima kasih atas segala perhatian dari jamaah semua. Bila ada di dalam kekurangan, kesalahan, khilafan, berbagai mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.